Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengungkapkan bahwa produsen mobil listrik asal Vietnam yakni VinFast akan membangun pabrik di Indonesia dengan nilai investasi mencapai 4 triliun rupiah. Rosan mengatakan perwakilan VinFast telah bertemu dengan Kementerian Investasi untuk merealisasikan rencana tersebut. Seiring rencana tersebut, Rosan pun menyebut Indonesia akan menjadi satu dari 2 negara di luar Vietnam yang masuk ke dalam rencana investasi VinFast dalam membangun pabrik. VinFast dianggap telah serius untuk merealisasikan rencana tersebut. Ya benar. VinFast memang sudah bertemu dengan kami juga untuk rencana membangun pabriknya di Indonesia, dan mereka memang ingin jadi Indonesia tuh salah satu dari 2 negara yang mereka akan berinvestasi di luar Vietnam untuk manufacturing ini. Dan mereka sangat serius, dan ini dari Kementerian Investasi kita bersama-sama mereka untuk memberikan alternatif juga lokasinya. Selain membangun pabrik mobil listrik, VinFast juga berencana mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dengan membangun jaringan charging station di Indonesia. Pada tahap awal, pemerintah menyebut VinFast menargetkan untuk membangun antara 30.000 hingga 100.000 charging station di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar pelaku industri otomotif tidak melakukan pemutusan hubungan kerja di tengah penjualan yang mengalami penurunan. Ia mendorong pelaku industri melakukan perluasan pasar, termasuk menambah investasi dan menggenjot produksi dalam negeri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta kepada pelaku industri khususnya komponen dan otomotif untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada pekerja meski terjadi penurunan penjualan kendaraan. Agus mendorong pelaku industri untuk melakukan perluasan pasar, termasuk menambah investasi dan menggenjot produksi dalam negeri. Yang saya selalu minta adalah tidak boleh ada PHK. Tidak boleh ada PHK, walaupun sekarang kita mengalami atau menghadapi kondisi yang cukup challenging, tapi saya minta tidak ada PHK. Dan kalau kita lihat, saya berterima kasih pada para pelaku usaha sektor manufaktur. Kita lihat dalam datanya, walaupun salesnya sedang turun dan lain sebagainya, mereka belum melakukan PHK. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil secara retail selama 7 bulan tahun 2025 hanya 453.278 unit. Turun 10,8% dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 508.041 unit. Tak hanya mobil baru, penjualan sepeda motor surut meski tak terlalu banyak pada Januari hingga Juli 2025 menjadi 3.691.677 unit, turun secara tahunan berjumlah 3.769.895 unit. Dari Jakarta, Devermansyah, IDX Channel. Kita ke industri otomotif. Pemirsa, produsen mobil listrik asal China BYD mencatat tonggak sejarah baru di pasar Malaysia dengan keberhasilan menjual lebih dari 20.000 unit kendaraan listrik. Pencapaian ini menunjukkan perkembangan pesat dan meningkatnya minat masyarakat negeri jiran terhadap mobil ramah lingkungan. BYD memulai kiprah di pasar Malaysia sejak Desember 2022 dengan model Atto 3 sebagai produk andalannya. Butuh waktu sekitar 2 tahun 9 bulan bagi BYD untuk mencapai penjualan 20.000 unit di Malaysia. Seiring waktu, BYD memperluas portofolio kendaraannya dengan menghadirkan model Dolphin, Seal, MPV M6, serta SUV Silent 7 yang semakin menarik perhatian konsumen lokal. Salah satu faktor kesuksesan BYD adalah peluncuran model baru seperti MPV Denza D9 dan Atto 2 pada tahun 2025 yang semakin memperkuat posisinya di pasar mobil listrik Malaysia. Silent 7 menjadi model terlaris dengan angka penjualan mencapai 20.238 unit pada 7 bulan pertama 2025. BYD juga berencana membangun pabrik perakitan lokal di Tanjung Malim yang akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2026. Meskipun pasar mobil listrik Malaysia masih berkembang, prestasi BYD menunjukkan tren positif dengan dukungan inovasi produk dan strategi lokal yang efektif.
Keberhasilan mereka juga memberikan gambaran potensi besar kendaraan listrik di Asia Tenggara. BYD terus mengoptimalkan teknologi dan layanan untuk mendukung transisi kendaraan ramah lingkungan di wilayah ini. Sebagai sumber untuk IDX Channel. Produsen mobil listrik asal China, NIO, kembali mencatatkan capaian luar biasa dengan menembus rekor penjualan terbaru di tahun 2025. Dengan momentum positif ini, NIO menargetkan pengiriman 50.000 unit mobil listrik setiap bulannya ke depannya. NIO berhasil memecahkan rekor dengan penjualan mobil listrik yang terus meningkat signifikan sepanjang tahun 2025. Pada bulan-bulan terakhir, angka pengiriman menunjukkan tren positif yang mendapatkan NIO sebagai salah satu pemain kunci di pasar kendaraan listrik global. Keberhasilan ini didukung oleh peluncuran model-model terbaru dan ekspansi pasar yang agresif terutama di China. Target selanjutnya yang diusung NIO adalah mencapai pengiriman sebanyak 50.000 unit mobil listrik setiap bulannya. Peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi rantai pasok menjadi fokus utama perusahaan untuk memenuhi target ambisius ini. Langkah ini juga sejalan dengan tren global yang semakin mengutamakan kendaraan ramah lingkungan dan teknologi mutakhir dalam otomotif. NIO juga terus mengembangkan inovasi teknologi termasuk baterai, sistem pengisian daya, serta fitur kendaraan pintar untuk meningkatkan daya saing produknya. Komitmen terhadap keberlanjutan dan kualitas membuat NIO semakin dipercaya oleh konsumen di berbagai negara. Ambisi NIO tidak hanya mendominasi pasar domestik, tetapi juga merambah ke pasar internasional untuk memperkuat posisi sebagai merek mobil listrik global. Sebagai sumber untuk IDX Channel.